Ini ada candle momentum, ada re-entry, dan EMA50 close. Nah, cross dengan MACD, maka re-entry ini adalah re-entry zone zero loss. Zone zero loss akan berakhir apabila ada candle arah kuku, maka berakhir sudah. Sebelum berakhir menjadi arah kuku, kita boleh TP dengan melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan membahas berkenaan dengan Mimin Mali. Sekaligus kita sharing-sharing. Oke, video kali ini Mimin akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan teman kita yang kiranya sudah agak lama ya, belum sempat dibahas atau belum sempat update karena berkenaan bulan Ramadan juga ya. Mungkin insya Allah minggu ini kita akan lebih aktif kembali ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang gak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain, agar teman-teman kita yang lain bisa belajar bersama kita secara gratis. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, sekarang mari kita baca pertanyaan dari teman kita terlebih dahulu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Alicia ya. Kak Alicia menanyakan, Assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bahas re-entry dengan lengkap lagi. Masih sering gagal paham dan masih sering loss. Minta saran juga re-entry yang lebih kuat ya Bang. Masih sama-sama Kak Alicia ya. Nah, Kak Alicia mau dibahas tentang re-entry dengan lengkap lagi. Masih sering gagal paham dan masih sering loss. Minta saran juga re-entry. Oke, mungkin juga teman-teman yang sering gagal di re-entry, nah bisa mewakili dari pertanyaan Kak Alicia ini ya. Sekarang kita coba ulas kembali berkenaan dengan re-entry. Dimulai dari asasnya re-entry. Nah, Mimin lihat juga banyak yang bertanya tapi tidak paham asas daripada re-entry itu sendiri ya. Jadi setelah kita tahu asas, barulah boleh kita gabungkan dengan multi time frame. Oke, kita coba ulas kembali berkenaan dengan re-entry. Oke, kita buka chart. Nah, di sini Euro USD ya, bolehlah kita gunakan sebagai contoh di Euro USD. Oke, kita besarkan. Oke, kita besarkan dan kita bahas ya dengan berkenaan dengan pertanyaan tadi, yaitu tentang re-entry. Oke, sini kita catat sedikit ya. Re-entry. Oke, kelihatan ya di sini adalah re-entry. Nah, re-entry adalah setup level kedua dalam PPMA. Oke, jadi re-entry adalah setup kedua dalam BBMA. Setup pertamanya apa? MHV. MHV adalah setup pertama, level pertama, sementara re-entry adalah setup level kedua. Nah, re-entry berlaku setelah apa? Nah, re-entry berlaku setelah sinyal ya. Sinyal CSEK dan CSM. Nah, ini sinyal re-entry. Sinyal berlaku setup setelah ada sinyal.
Setelah ada sinyal, maka ada setup, dan setup reentry berlaku setelah ada candle arah ataupun candle momentum. Nah, kemudian hal yang tidak boleh kita lupakan dan sering juga teman-teman salah paham berkenaan dengan ciri-ciri reentry. Nah, ciri-ciri reentry. Nah, ini kalau kita tidak paham yang asas tentang ciri-ciri reentry, maka kita memang akan kebingungan dalam penerapan multi time frame. Nah, ciri-ciri reentry tidak boleh kita lupakan yang asasnya ataupun ciri-ciri yang basic, ya. Apa ciri-ciri pertama? GS close tidak boleh melepasi MA5 dan MA10. Nah, ini ciri-ciri reentry yang pertama. Candle tidak boleh close melepasi MA5 dan MA10. Oke, ini ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua, ya, kekuatan reentry akan lebih kuat apabila dia melepasi close MA5, MA10 dan juga mid BB. Kenapa dikaitkan dengan mid BB? Sebab mid BB adalah garis pemisah antara kenaikan ataupun penurunan. Jadi nggak boleh close. Kalau dia close melepasi mid BB, bermaksud dia akan menjadi candle arah kukuh. Seperti ini ya. Kalau candle close melepasi mid BB, maka dia akan menjadi candle arah kukuh. Ya. Nah, jadi candle tidak boleh close melepasi MA5, MA10 dan lebih kuat apabila dia close tidak boleh melepasi mid BB. Oke. Nah, itu ciri-ciri reentry secara asas ya. Makanya kita tidak boleh melupakan basic ya. Baru kita boleh memudahkan dalam mengaplikasikan dalam multi time frame. Oke. Nah, di mana tempat-tempat berlakunya reentry? Berlakunya reentry terbagi kepada beberapa tempat ya. Mungkin secara basic, secara asas ya. Secara asas tempat-tempat berlakunya reentry itu ada di kawasan pertama, ada di kawasan MA5 atau MA10. Nah, ini tempat-tempat berlakunya reentry. Oke. Kemudian tempat yang kedua berlaku di pertemuan MA5, MA10 dan mid BB. Nah, ini tempat-tempat berlakunya reentry jenis kedua ya. Nah, ada satu lagi jenis yang lebih kuat berlaku reentry di MA5, MA10, mid BB dan juga MA50 atau sering disebut dengan golden setup. Nah, ini reentry jenis ketiga. Nah, inilah tempat-tempat berlakunya reentry ya. Akan berlaku reentry yang biasa-biasa saja di kawasan MA5, MA10 setelah berlakunya sinyal. Sinyal apa? Setelah berlakunya arah kuku ataupun candle momentum. Ya. Kemudian ada juga jenis yang lebih kuat daripada MA5, MA10, yaitu pertemuan MA5, MA10 dan juga kawasan mid BB. Ya, yang lebih kuat lagi adalah pertemuan semua garisan, yaitu MA5, MA10, mid BB dan MA50. Nah, inilah tempat-tempat reentry. Ingat ciri-ciri yang basic. Nah, ini ciri-cirinya. Untuk mendapatkan yang lebih lengkap, teman-teman bisa lihat pada file PDF yang sudah Mimin share di dalam channel Telegram kita. Cuman di dalam channel Telegram kita
tidak ada reentry di pertemuan mid BB, hanya dua jenis reentry saja. Sebab yang ini dikategorikan setup advance lah, bahasa daripada Cikgu Omali. Oke, nah ini tempat-tempat kita mencari reentry. Oke, sekarang kita coba lihat di chat ya. Nah, setup level kedua berlaku setelah sinyal dan setup. Ciri-cirinya kita ringkas menjadi dua saja. Kemudian tempat-tempat reentry berlaku. Ya, ini tempat-tempat reentry berlaku. Oke. Semoga bisa mudah untuk memahami buat Kak Alicia dan juga kawan-kawan yang lain ya. Oke, sekarang kita tidak bahas validasi, tapi kita bahas contoh yang berlaku setelah arah kukuh ataupun momentum ya. Nah, untuk mendapatkan re-entry yang terbaik ya, kita bisa menggunakan tren, mengikut tren. Re-entry yang mengikut tren adalah re-entry yang lebih kuat daripada counter trend atau re-entry yang lawan tren. Maksudnya seperti apa? Contoh seperti ini. Kalau re-entry yang follow trend, maka dia berada di bawah mid BB dan MA50 di atas mid BB. Itu follow trend. Itu re-entry yang berlaku setelah momentum ataupun berlaku setelah arah kukuh. Ini adalah re-entry yang follow trend. Ya, re-entry yang follow trend ini lebih kuat dan lebih selamat ketimbang re-entry yang counter trend. Oke, dapat re-entry yang follow trend dan re-entry yang counter trend. Ya, seperti ini ada satu re-entry setelah sinyal momentum. Ini juga re-entry setelah sinyal momentum. Kemudian ini ada re-entry setelah arah kukuh. Ada juga re-entry setelah momentum. Nah, ini ya re-entry setelah momentum. Dan ini juga ada contoh ya re-entry yang berlaku di pertemuan MA5, MA10 ya. Ini di re-entry pertemuan MA10 dan ini re-entry pertemuan mid BB. Beda dia. Kalau di pertemuan mid BB minimum kejatuhan 3 candle ya. Di sini teman-teman bisa lihat rata-rata penurunannya 3 candle apabila bertemu di re-entry pertemuan mid BB. Nah, itu re-entry tipe jenis kedua yang sudah kita bahas barusan. Oke. Nah, di sini ada juga kadang-kadang re-entry yang counter trend seperti ini. Ada arah kukuh dari entry buy, ya. Tiba-tiba jadi arah kukuh sell. Nah, ini karena sudah berdekat-dekatan dengan kawasan-kawasan atau BB seperti ini. Ini counter trend, berlawanan dengan trend. Tanda dia berlawanan dengan trend, MA50 dia berada di luar BB. Kalau MA50 di luar BB, itu artinya kita melakukan re-entry buy yang counter trend saat trennya sedang turun. Contoh di sini ada juga re-entry buy. Sebentar. Nah, ini ada arah kukuh buy. Ini ada arah kukuh buy, ada re-entry buy. MA50 di luar BB. Nah, kalau kita buy ini boleh-boleh aja, tapi kita harus ingat ini adalah re-entry yang counter trend. Oke. Kemudian ada juga re-entry dalam keadaan BB mendatar. Nah, dalam keadaan BB mendatar, kekuatan dia hanya akan bermain antara top ke low BB. Top ke low BB. Nah, itu antara ring re-entry dalam keadaan BB mendatar. Oke. Tadi apa pertanyaan selanjutnya? Masih sering gagal paham dan sering loss. Minta saran juga re-entry yang lebih kuat. Nah, re-entry yang lebih kuat, re-entry kan terbentuk dari dua sinyal. Ya, re-entry terbentuk daripada dua sinyal, yaitu sinyal arah kukuh dan sinyal momentum.
Di antara keduanya mana yang lebih kuat? Tentu dari sinyal daripada momentum. Ya, re-entry yang datang setelah momentum lebih kuat ketimbang daripada re-entry arah kuku. Kenapa? Karena momentum adalah yang membawa pergerakan market. Jadi kekuatan penurunan daripada re-entry ataupun kenaikan dimulai setelah adanya candle momentum. Nah, ada momentum akan ada re-entry. Nah, kekuatan re-entry yang lebih kuat maka berlaku setelah sinyal momentum, bukan setelah arah. Ya, arah tetap kita tunggu re-entry, tapi kekuatan dia lebih kuat apabila berlaku setelah momentum. Ya, Amin kadang-kadang ada juga re-entry yang terbatal. Nah, itu kita masuk ke bab validasi dengan multi time frame. Nah, oke. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ada dua re-entry ya. Di sini berlaku setelah sinyal arah kuku, kemudian berlaku setelah momentum. Oke, sehinggalah penurunan melemah ketika berlaku MHV. Nah, ini juga ciri-ciri ekstrim TP wajib MHV. Minggu kemarin baru ada arah Punex, kita tunggu re-entry. Ya, kekuatan re-entry ini lebih kuat apabila dilanjutkan dengan momentum. Nah, ini belum berlaku lagi. Ada satu re-entry, apakah dia akan naik membawa momentum, baru ada re-entry yang lebih kuat daripada arah kuku. Ya, kita juga bisa tahu re-entry itu tanda-tanda sudah lemah akan berlakunya MHV. Contoh seperti ini. Ada arah kuku, ada re-entry. Ada momentum, ada re-entry. Setelah re-entry tidak lanjut dengan momentum yang baru, maka di sini adalah MHV. Cara tahu ini MHV? Sebelumnya ada ekstrim. Apa ekstrim? Ada reverse, ada retest. MA keluar. Maka ini adalah ekstrim sell. Ada TP wajib sekaligus re-entry. Naik tidak membuat atau tidak lanjutkan dengan momentum, maka terjadilah MHV. Nah, seperti itu sudah masuk ke bab validasi dengan multi time frame. Oke, semoga bisa clear ya buat Kak Alicia berkenaan dengan re-entry ya dan saran re-entry yang lebih kuat ya. Jadi yang lebih kuat lagi, kalau mau yang lebih kuat lagi, cari re-entry dalam keadaan zone zero loss. Cari time frame pertama, terserah di daily, di H4, di H1, di semua time frame. Sebagai time frame acuan, cari re-entry yang zone zero loss yang berlaku setelah momentum. Nah, itu lebih kuat. Atau pada saat re-entry itu hampir berlaku zone zero loss, kita boleh manfaatkan, maka kekuatan itu sangat-sangat kuat. Ya, seperti ini. Contoh re-entry zone zero loss. Nah, re-entry zone zero loss itu re-entry yang terjadi setelah sinyal momentum melepasi semua moving average. Contohnya seperti ini ya. Ini re-entry zone zero loss. Di sini ada momentum, ada re-entry di kawasan ini. Nah, re-entry ini lebih kuat apabila ada MA50 di atas mid BB, ya, maka di bawah-bawahnya ini adalah re-entry zone zero loss. Begitu juga untuk kenaikan ada momentum, ada re-entry, kemudian MA50 bersilang, maka ini adalah kekuatan re-entry zone zero loss bermula. Nah, ini re-entry yang lebih kuat daripada kadang-kadang ada juga momentum, tapi hanya momentum yang biasa-biasa saja, bukan momentum dari zone zero loss ya. Misalnya kita cari contohnya seperti ini ya. Ini re-entry juga ada momentum, ada re-entry. Ya, tapi MA50 masih di bawah ya, berbeda dengan yang ini. Ini ada candle momentum, ada re-entry dan MA50 close. Nah,
cross dengan MIB, maka re-entry ini adalah re-entry zone zero loss. Zone zero loss akan berakhir apabila ada candle arah kuku, maka berakhir sudah. Sebelum berakhir menjadi arah kuku, kita boleh TP dengan melihat EMA50 keluar daripada BB. Nah, kalau EMA50 sudah keluar daripada low atau top BB, dan pada saat itu kita akan melihat jarak candle dan mid BB dengan EMA50 sudah agak berjauhan, maka tanda-tanda retracement itu kuat. Ya. Nah, ini cara kita tahu bahwa re-entry zone zero loss ini sudah mulai melemah dan baru valid zone zero loss berakhir setelah ada candle arah kuku. Arah kuku yang berlawanan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau mau re-entry yang lebih kuat, carilah re-entry zone zero loss. Ya, cara tahu zone zero loss hampir berakhir, EMA50 keluar daripada top atau low BB pada saat tren berlaku. Zone zero loss baru berakhir setelah adanya arah kuku yang bertentangan. Nah, itu cara kita memfilter mencari re-entry yang lebih kuat. Dan kita ambil re-entry hanya setelah momentum saja. Nah, itu re-entry yang lebih kuat daripada re-entry yang berlaku setelah candle arah ataupun momentum yang belum zone zero loss. Oke, semoga bisa menjawab buat yang bertanya, sekaligus bermanfaat juga buat kawan-kawan yang lain yang masih terkendala dengan re-entry ya. Jadi jangan sekali-kali melupakan basic ya, karena ini adalah cara kita tahu ciri-cirinya re-entry. Kalau kita lupa dengan ciri-cirinya, maka kita akan kesusahan dalam penggunaan multi time frame. Oke, supaya durasi tidak terlalu panjang ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di lain waktu, di lain video berkenaan re-entry ataupun validasi re-entry. Dan juga Mimin sudah sering bahas re-entry terbaik, cara memvalidkannya di video sebelum-sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa menonton video yang sudah-sudah. Oke, sampai di sini dulu. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Salam profit dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.